Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasulah ba'dah. Yang kita hormati ibu kita, biasa sapa, ibu-ibu, para majelis taklim, kedua Quran. Ini ibu siang dia nak apa dan dia apa. So ibu lebih ramai lebih sunnah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat lahir batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu sekalian, kita melanjutkan penyempurnaan kajian kita sebelumnya, bicara tentang kafarat sumpah ini. Pertemuan kita sebelumnya tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan nazar ya. Jadi kita bahas nazar dan sumpah. Nazar dan sumpah dua hal yang berbeda, tapi pada intinya sama. Pertemuan sekarang kita lebih mengkhususkan terhadap tadabbur ayat-ayat yang berkaitan dengan sumpah. Apa itu sumpah, ayatnya, tadabburnya, pendapat para ulama. Kemudian apa kafarat, hukum bagi orang yang bersumpah dengan kesengajaan. Jadi sumpah itu adalah nanti menyebut nama Allah tanpa kesengajaan, ada yang dengan kesengajaan. Ada yang dia bersumpah tetapi dia melakukan kebohongan dengan sumpah. Nah, ini kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Dari segi pengertian, sumpah itu kan sering disebut dalam bahasa Arab adalah al-yamin, al-aiman, al-yamin. Secara bahasa al-yamin itu berarti tangan kanan. Al-yamin itu tangan kanan, al-yusra tangan kiri, al-yamin tangan kanan. Dalam tradisi Arab, tradisi masyarakat Arab, tangan kanan itu digunakan sebagai simbol penguatan janji, sehingga kata al-yamin kemudian bermakna menjadi sumpah. Jadi tangan kanan itu sebagai bentuk simbol dalam tradisi Arab, itu sebagai bentuk dari sumpah seseorang. Kemudian Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab juz yang ke-6, dia mengatakan bahwa al-yamin taukidu syai' bi dzikri ismillah ta'ala aw sifatin min sifatih. Itu kata Imam An-Nawawi. Apa yang dikatakan sumpah? Sumpah adalah taukidu syai' bi dzikri ismillah, menguatkan suatu pernyataan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Au sifatin, atau salah satu atau dari sifat, min sifatin, dari sifat-sifat Allah. Nah, jadi artinya kata Imam An-Nawawi ini menggarisbawahi bahwa sumpah itu adalah pernyataan sesuatu yang menguatkan apa yang diucapkannya, tetapi dia mempergunakan nama Allah dalam kata-kata yang dikuatkannya tadi. Nama-nama Allah itu kan banyak, Pak Ibu. Berapa banyak nama-nama Allah? Nah, nyusabi salah satu. Tapi paling sering disebut itu adalah wallah, ya, wa rabbi,
War-Rahman dan macam-macam ya. Kalau dia mempergunakan nama Allah dengan bentuk ucapan bagaimana yang diucapkannya itu, dia akan berjanji akan menyanggupinya. Nah, itu disebut dengan sumpah, kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Al-Mazhab. Oleh karena itu dalam Islam sumpah hanya sah apabila menggunakan nama Allah atau sifat-sifatnya. Jadi sahnya ibu-ibu bersumpah itu harus dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah atau sifat-sifatnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan sebagainya. Hanya sahnya demikian. Kalau tidak menyebutnya maka itu tidak sah disebut dia dengan sumpah. Maka dia harus mempergunakan haful qasam, wallah, demi. Jadi kalau ada waw terletak di pangkal kalimat masuk kepada isim barisnya di bawah, maka waw bukanlah sebagai waw ibtidah. Kalau Allah akan bersumpah dengan alam wal asri wal lail wal nahar wal syam wal qamar macam-macam tuh. Kalau kita kan tak boleh bersumpah di alam. Jadi sampai ibu bersumpah demi matahari, demi orang tuaku, demi nenek moyangku dan sebagainya, itu haram hukumnya tak boleh. Kalau awak bersumpah hanya boleh dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Wallah, demi Allah, billah, tallah, atau warabbi. Adapun bersumpah dengan selain Allah seperti demi kedua orang tuaku, demi guruku, demi Ka'bah, demi jabatan, itu dilarang oleh syariat kita berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Itu tidak boleh. Jadi harus sah, sumpah itu sah hanya dengan menyebut nama Allah. Hanya berkode kafaratnya. Kalau nyola berjanji ke diri, yo batu-batu yang akan melakukan. Bukan tanpa kesengajaan. Kalau kesengajaan dan kafaratnya loh. Dan sengaja dia bersumpah itu tidak ada kafarat. Yang disebut dalam Quran itu kafarat itu adalah dalam kesengajaan dia bersumpah dan dia bertekad akan melakukannya. Itu baru ada kafarat. Kafarat sumpah. Ya. Itu cari dalam Quran ayat-ayat yang berkaitan dengan sumpah ini. Nah, buka ibu-ibu surat Al-Maidah surat kelima ayat yang ke-89. Surat Al-Maidah surat kelima ayat yang ke-89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita temu surat kelima ayat yang ke-89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Aiman akan disebut sumpah. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Fakafaratuhu it'am 'ashara masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kafaratu aymanikum. Itu kafaratnya. Idza halaftum wahfazu aymanakum. Ya, jadi di ayat ini langsung menunjukkan apa bentuk kafarat kalau dia bersumpah atas nama Allah. Dia batu-batu berjanjinya akan melakukan perbuatan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak menghukum kamu karena sumpah-sumpah yang tidak disengaja. Nah, itu keterjalikan bersumpah itu tiga bagiannya. Kalau sengaja tidak sengaja, Allah tidak menghukum. Ya, itu kafaratnya maksudnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu menghukum kamu karena sumpah yang kamu sengaja. Yang kamu sengaja melakukannya karena sengaja. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Diakadkannya, dikaitkannya, disengajakan melakukan sumpah itu. Maka kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga. Fakafaratu it'amu 'ashara masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum.
apa yang biasa kamu makan kau berikan kepada keluarga. Jadi yang dia satu dua orang miskin makan. Kalau bersumpah dengan sengaja kemudian sumpah itu telah kita langgar, tidak kita tunaikan sumpah itu. Nah kemudian atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Nah, karena budak kan ada begini loh Bapak Ibu, ya. Barang siapa tidak mampu melakukan hal demikian, ya, maka berpuasalah selama 3 hari. Boleh berturut-turut atau dia memilih pada hari lain. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum wahfazu aimanakum. Demikian itulah kafarat sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu itu. Nah, dia Allah katakan jaga sumpah tuh. Yang sembarang sumpah saja baik. Ya nah, orang tadi kan sembarang sumpah baik. Ustaz, kalau kita dengar orang-orang promosi obat, promosi itu tuh sumpahnya itu kita saya bersumpah demi Allah, kita buat petur segala macam itu. Jadi kita takut juga mendengar benar kayak ini obat yang bisa menyembuhkan atau obat yang bisa sumpah-sumpah kayak gitu. Bagaimana kita menanggapi? Nanti tidak boleh. Itu nanti adalah sumpah yang ketiga 23 bagian tuh. Itu nyoba sumpahnya nak panah sebenarnya bagi badi itu kan. Ikut demi Allah kau baru, akhirnya tak baru. Tapi kalau dilihat orang yang berbicara bersumpah itu, dia dokter juga, dia ilmuwan juga, dia orang pintar juga, dia orang Islam juga. Dengan yang ada kita dengar dia orang Islam. Tapi sumpahnya libanah, Bu, libanah. Ya betul yang berjanji bahwa melakukan itu benar. Kalau nyelanggarnya itu, kita kan dengar promosi dia itu tuh seperti itu. Saya bersumpah demi Allah, saya tidak Pak Petrus segala macam. Nyeri mendengar itu nyeri bahwa obat yang saya maksudnya sumpah itu kan supaya awakku yakin. Iya. Supaya awakku yakin apa namanya kecekan apa nyoba sumpah. Iya. Ya kan? Kalau nyoba tu nanya sumpahkan tu nyolanggar itu kan nenyo. Ya kan? Itu yang nak kuliah. Ya murid-murid itu kan memang banyak. Orang mengali-gali itu kan banyak sumpah. Iya. Oh demi Allah, kalau orang silok kan sumpah gitu. Demi Allah nak tu mambiar tu. Kata tangkuk bukan di tim-tim kelewang tu kan. Demi Allah nak tu mambiar tu. Ani paso biko ternyata yang mambiarnya. Nah, supaya cuma yakinkan orang bahwa nak mambiarnya pergunakan nama Allah itu yang nak kuliah. Kalau orang itu harus bertaubatnya tu. Ya kan? Demi Allah nak tu pernah mambiar tanah. Kalau tanah orang lah lali mojangka dia. Ini harus balik kalau barang orang di siloknya balik harus balik ya kan ya. Jadi hati-hati ibu-ibu tak boleh sembarang saya kita sumpah dengan nama Allah, itu harus tanggung jawab baru kafarat ya nah. Menurut Al-Imam At-Tabari, dia mengatakan dalam kitab Tafsir Tabari itu dalam Jami'ul Bayan tentang surah Al-Maidah ini apa katanya? Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman ay bima qasadtum wa ta'ammadtum minal aiman. Ini kata Al-Imam At-Tabari. Allah Subhanahu wa taala menghukum kalian atas sumpah yang benar-benar kalian niatkan dan sengaja kalian ucapkan. Nah, maknanya apa Bapak Ibu? Yang memiliki konsekuensi hukum itu apa? Sumpah yang dilakukan dengan kesengajaan dan dia berniat. Itu baru hukum ya. Inyo basumpah batu nyuni di dalam hati. Nah, baru hukum. Baca Imam At-Tabari. Berarti tergantung niat Pak Ustaz. Ya niat dalam hatinya ya betul-betul. Ya, karena kita tak tahu niat orang baca-baca aja kan. Nah, nyo tentu inyo nak tahu nyo ya Allah. Inyo berjanji ya Allah kan. Inyo tak berjanji orang. Kalau nyo mempergunakan nama Allah kan nyo bersumpah dengan nama Allah. Ya Allah nyo berjanji. Ya kan? Nah, jadi sekali lagi maknanya adalah yang memiliki konsekuensi hukum adalah sumpah yang dilakukan dengan kesengajaan dan dia niatnya betul-betul tertancap di dalam hati orang yang bersumpah tadi. Nah, baru hukum dia, ya kan? Nah, kalau kata Ibnu Katsir, Allahu huwal halifu min ghairi qasdin wal yaminul al-mun'aqidatu hiya allati yaqsiduha
al-insanu wa yaqidu 'alaiha qalba. Sumpah yang sia-sia, sumpah yang sia-sia adalah sumpah yang terucap tanpa disengaja. Itu sia-sia. Sedangkan sumpah yang mengikat ialah sumpah yang benar-benar diniatkan dan diteguhkan di dalam hati mereka itu. Itu Al-Qurtubi dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'an Al-Azim tentang surah Al-Maidah ayat 5, surah Al-5 ayat 89 ini. Jadi kalau seandainya Allahu itu kan sumpah yang sia-sia saja ada. Artinya dia tidak meniatkan di dalam hati mereka bahwa dia betul-betul bersumpah dengan tujuan maksud yang dia kehendaki. Sebagai hal yang sia-sia saja itu tidak ada kafaratnya. Tapi kalau seandainya yakin sekali lagi dalam hati mereka, baru ada kafaratnya, ya kan? Nyukaitkan, nyuikatkan gitu pada Allah. Bahkan awak caliat Pak Ibu, awak sih kadang-kadang mencaliat, yakin betul gitu apa yang diucapkannya. Ya. Al-Qurtubi ketika dia menafsirkan ayat ini mengatakan hadhil ayatu aslun fi ahkamil aiman wal kafarat. Ayat ini merupakan landasan utama, aslun sebagai landasan utama dalam pembahasan hukum sumpah dan kafarat. Apa dasar ayatnya? Kalau bicara tentang hukum sumpah dan kafarat. Jadi sumpah dan kafaratnya langsung disambung di dalam ayat kok. Tidak sumpah saja tapi kafarat sumpah langsung disambung di dalam ayat. Karena Al-Qurtubi ini kan fuqaha ya, fuqaha. Sementara Muhammad Quraisyab sebagai ulama kontemporer menyebutkan bahwa ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak membebani manusia atas ucapan spontan. Spontan itu kan apa? Kalau spontan dia awak apa itu? Tiba-tiba sih gitu, ya. Tetapi menuntut tanggung jawab terhadap sumpah yang diucapkan dengan penuh kesadaran. Nah, sekali lagi, yusadar wa kesadaran, ya, penuh dengan kesadaran. Kafarat merupakan sarana pendidikan moral agar seorang mukmin menjaga kehormatan nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah itu suci. Ini nama Allah pun tidak sembarang sih kita bawa ke bagai. Ya, bolehkah nama Allah ku bawa ke dalam WC? Nggak, kalau ada tak tulis tidak boleh, karena menjaga kesucian nama itu. Termasuk juga di dalam ucapan kita jaga kesucian nama. Tidak boleh nama-nama Allah awak baca di tampek-tampek yang bernajis, yang tidak terhormat. Makanya dari yang apa itu Pak Ibu jadi Al-Quran ya. Itu sedang di dalam WC wak, bunyi Quran Allahu Akbar Allahu Akbar, saudara dalam WC kan. Apa yang tak boleh kan? Karena itu kalam suci. Al-Quran itu kalam suci. Membacanya kan dapat pahala berbeda dengan hadis Nabi. Al-Quran kalau dibaca pakai palu, hadis Nabi tidak, karena dia kalam suci. Harus dijago dengan ucapan wak dijago, nama Allah terus dijago. Ya, tulisan-tulisan yang awak tulis terus dijago. Kalau awak tulis, misalnya lu pensi di sekolah, ilaha illallah, jagolah Bapak Ibu identitas diri awak. Kalau ada oto nawak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka jangan pernah awak melanggar aturan lalu lintas. Ada oto ibu merek kalimat-kalimat tauhid. Ya kadang ada gobek Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la haula wala quwwata, banyak kan? Konsekuensinya ibu jangan pernah melanggar aturan lalu lintas. Kalau tidak mencederai Islam. Tidak maksudnya, tidak kalimat itu yang dilarang menulisnya. Ikola ilallah belakang lampu merah bagi aja proboden apa tunggu ayo kan. Kecil orang tu bunuhnya duit la ilallah tenan. Itu menjaga kesucian itu harus jaga lo identitas diri awak. Sama ibu berjilbab. Beda orang berjilbab badoso ni orang berjilbab apa? Orang berdosa berjilbab dan orang yang tidak berjilbab. Ini sama-sama berdosa. Yang lebih baik ngeribi. Berjilbab bu. Berjilbab lain. Tapi peramainya tak. Jadi kalau ibu berjilbab, inilah hormatilah pakaian Islam dan simbol-simbol Islam. Ya termasuk peci juga kan. Dia buat peci dia mencari, ya kan? Itu
ciaji tapi cari kadang ya. Nggak bisa hari itu ya. Simbol-simbol nawak bawon itu identitas Islam. Apalagi kalau kalam kata-kata yang suci, kalam suci, ya kan? Nah, itu nak boleh.